Trans TV, menyusuri nagari, membangkit potensi, cerita daerah jadi inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa nak Trans TV bersebut balik di Kalilang Kampuang. Nan rancak kita puji, nan basirat kita carikan solusi. Di sana kini ambo berada di gedung Youth Center. Youth Center ko sana dia adalah wadah kreativitas anak muda Kota Padang. Nah, di siko banyak anak muda sana yang melatih kreativitasnya sana ya dari berbagai macam mode kreativitas, dan pokoknya sekota Padang sana berkumpul di siko sana. Dan sangat menariknya banyak juga mahasiswa di siko yang kumpul untuk mencari-cari informasi, mengerjakan tugas, dan siko pun selalu ramai sana. Nah, sana untuk Kalilang Kampung kini ko sana kita akan membahas tentang macet yang terjadi di seputar Kota Padang. Nah, sana macet itu ternyata ada dua sana. Ada macet tu gara-gara pengguna jalan sendiri sana. Pengguna jalan ko kadang-kadang tidak sabar sana. Madu-dudu saya, apalagi di simpang. Di simpang tu kalau nak salah waktu ketek-ketek dulu sana nyaja dek guru SD pak. Kalau di simpang tu kurangi kecepatan. Tapi kini tidak ada orang yang mengurangi kecepatan. Betul itu sana. Malah tiba di simpang nampak orang kalau tambahnya gasnya sana. Yang nyutakan tak rem, no klakson. Padahal itu tuh sangat membahayakan sana. Kalau seandainya orang di simpang kau tak lo nampak, nyadu lah. Jadi sama-sama mengurangi kecepatan sana. Apalagi banyak lo di lampu merah sana, kini kau berhenti di sebelah kiri. Padahal sebelah kiri itu belok kiri jalan terus. Kadang-kadang berhenti itu sana. Itu kadang-kadang menyebabkan macet sana. Jadi untuk pengguna jalan pun sebenarnya harus sadar aturan sudah dibikin. Nah, seharusnya kita sama mematuhi sana supaya tidak terjadi kecelakaan di sana. Nah, yang kedua dulu sana, macet itu gara-gara karena ulah dari orang-orang yang ada di sekitar jalan itu sana. Contoh di sana, misalkan nyo punya kafe, nyo manggalih tepi jalan sana, tapi parkirnya sampai ke jalan sana. Akhirnya orang susah lewat sana. Macet lo balik sana, panjang macet itu sana. Terus ada lo sana yang baralik nyo punya hajatan, nyo pakainya lah jalan itu sana. Akhirnya jalan itu sampai. Nah, tersumbik jalan. Panjangnya macet sana. Nah, jadi kalau seandainya jalan tu milik umum, awak harus sama-sama paham sana. Nampunya nak awak seorang tu sana dan minta izin sama orang menggunakan jalan tu sana. Siapa yang menggunakan jalan lewat tu minta maaf samanya sana. Sorry yo, jalan boleh pakai. Sorry macam. Sebenarnya model tu sana. Nah, model tu sana. Kini kau celek dulu. Macet yang cik kau sana. Iko macet yang dilakukan dek pengguna jalan karena tak sabaran. Nanti inyo aja inyo sana. Sana, jangan gambar-gambar sana. Kita celik sana. Macet cik ko sana. Nah, sana. Caliatlah sana. Yuk banaman dudu saya motor sama motor sana. Nampak hijau lampu, nyetakkan saya gas di sana. Nah, mau tahu itu sana. Dan di bungko maju, dan di belakang maju lo, kanan lah main tengok lo maju. Kalau model-model ke sana, yo rentan do belangga sana. Sama mati-mati anginnya sana, barang muli di tengah jalan ke sana.
Abi baga si urang ko adalah sana. Dado na yung takuin no sana. Ado na rambu-rambunya lewat dan jo. Ado na yung takuin do. Nyo sawaknya orang beko. Nyo melawannya. Ndak mau disalan do. Ado na nyo kerajuan salah sana. Mantang-mantang ndak ado lah. Tagak orang nang mencalian di situ. Hanya daru aja dolah sana. Ndak takut do rambu-rambu jalan. Babayo sana, udah pe sana jalan mau dituna. Babayo sana, jangan sampai waktu jadi kecelakaan di tengah jalan sana. Nah sana, alasan nak cari kan, tadi macet di persimpangan lampu merah, kalau nggak salah di daerah Durian Taruang sana. Nah itu karena pengguna jalan tidak sabaran di sana, tak buru-buru madu dudu di sana. Padahal lampu lah matur, tapi lampu kadang-kadang sana sama-sama hijau loh antara yang dari Ampang sama Durian Taruang sana. Jadi agak bergaduh di sana. Tapi pengguna jalan pun tidak lo. Ado menenggang sana, nya madu duduk sana, nak bagi orang lewat, orang tersakit. Akhirnya sana saya lihat ke arah bypass KT, arah ke bandara yang menuju ke Teluk Bayu, macetnya panjang sana. Kasihan kan, maaf perasaan orang itu macet di sana. Apalagi seandainya adu anak kecil sana, AC tak adu anak kecil itu menangis dalam sana. Nah, kasihan sana. Mudah-mudahan sana tidak ada yang berbuat seperti itu di sana. Dan kalau ada yang berbuat seperti itu, nah mudah-mudahan kedepannya ya saling berbagi lah sana. Kalau ada orang lewat, lagi orang lewat atau dulu. Nah saya lihat keadaan karena itu rentan sana, beko kecelakaan terjadi sana. Oke sana. Nah ini kok saya lihat tuh sana. Ada lo yang macet karena memakai bahu jalan sana. Nah ini ada baralik sana. Itu tuh kan hal yang biasa yang terjadi, yang kadang-kadang membuat macet panjang sana. Jadi mungkin sana di rumah ada yang berpikir, deh, aku nak di gedung sini beralik ya, macet jalan nah. Ada yang pikir, itu baju lah rumahnya tapi jalan. Nah, tapi begitulah sana. Awak cari lihat dulu, alum model macetnya di negara beralik sana. Ya sana, awak cari lihat nanti ke sana. Nah, beku carikan solusi sana. Ya sana, jangan kemana-mana sana, tetap di Kaliang Kampuang. Sana Iko dulu baralik sana memakai bau jalannya sana. Nah, nambah bayonyo ditampik putaran banalo nya pakai sana. Putaran jalan, putaran oto sana. Jadi macet jalan jadinya sana. Panjang macet sana. Karena ada tuh yang berputar, tambik di tenda sana. Jadi indak lasu ada berputar di sana, tidak lancar oto ko berputar di situ sana. Karena ada yang beralik sana. Akhirnya oto yang datang dari Aceh sana itu tambik sana. Di orang ku berputar ensui di sana. Dan kalau dipikir sana, tamu yang datang pun bisa lo mengakibatkan kecelakaan sana. Kadang tamuku sambil mota dan singajo, nak nampak nyoto di belakang sana. Tantak lo sana.
Dengarlah kecek-kecek pengguna jalan yang lewat ke sana. Lain dah baarnya jalan tak pakai ke sana. Karena ikut tampil lalu lalangnya sana. Sana bang, anggapan awak tu berapa lancar ya Nana? Terganggu nak bang? Malah saudara. Karena daro dibuangnya. Itu apa saran-saran bang, pesan abang ke orang baralik ke bang? Tapi kalau berapa di pela dulu dah, sewa saja dong lah dah. Bang, kasih bang. Di Padang TV, pasal mau kita bangun negara Padang maju. Ini bang, tapi kalau bisa mah jadi pakai kalau dapat dana lah untuk kalau untuk kadang-kadang. Sudah adalah untuk pengaturan jalan gitu. Itu tanggapan bang apa bang? Dia mengganggu pengguna jalan lain kan. Oh. Padang rancak di Padang TV, pasal mau kita bangun negara Padang maju kota berseri. Wow, wow. Di sana kali Kampuang. Tadi di sana alaman caliak kan, baam macetnya jalan dipakai untuk barale. Dan yang barale bisa jadinya lah dapet di sana izin keramaian sana. Mungkinnya lah malah porlo ke camat setempat sana. Tapi yang disayangkan sana masih mengakibatkan macet sana. Seharusnya kalau ada di Batu Bantul untuk yang matu sana, apalagi yang barale di putaran sana. Itu bananya tersumbat jalan sana. Dan itu adalah jalan akses yang orang rami sana, banyak truknya loh sana. Nah, untuk itu sana mungkin awak akan mencarikan solusi sana, berusaha mencari solusi sana. Kebetulan itu berada di Kecamatan Lubuk Bagaluang sana. Nah, awak datangi kata camatnya, awak coba tanya, matawan camatnya lah ada solusi, Allah menyiapkan untuk solusinya dan bisa untuk kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu sana. Karena kan kasihan juga sana macet yang sangat panjang yang merugikan pengguna jalan lain. Nah sana awak datangi ke camatnya dan awak ngobrol-ngobrol sama Pak Camat di sana. Mudah-mudahan solusi dapat kita cari. Ya sana, kasih tuh sana. Yuk. Kita carikan solusi Padang rancak. Mantap benar. Padang rancak di Padang TV, pasal mau kita bangun negara Padang maju kota berseri. Pertama, ini udah jelas membuat kemacetan di ruas jalan bagi pelaksanaan pesta perkawinan di jalan-jalan utama. Ini juga dipengaruhkan juga dengan pertama sisi biaya mungkin ya rasa karena tidak punya uang dan tidak bisa menyewa tempat pesta atau aula, kita mengadakan di tempat lokasi yang ada. Terus yang kedua, ini mungkin salah satu tradisi juga bagi orang di Kota Padang yang berada bersama pesta perkawinan di rumah, supaya kerabat-kerabatnya bisa datang hadir dan bisa nostalgia lah, artinya ada yang datang dari daerah. Kalau di aula mungkin ada waktu jamnya juga. Ini juga pengaruh juga dengan pengeluaran izin, mungkin dari pihak izin keramaian itu berada di kepolisian, dan ini juga perlu kita sikapi. Kalau menurut Pak Camat, solusinya gimana Pak? Biar dia tetap melaksanakan pernikahan, pesta, tapi tidak mengganggu pengguna jalan lain. Solusi yang pertama, kalau tetap berjalan di sana, kita rasa harus buat tidak memakai seluruh bahu jalan.
artinya sebagian yang kita pakai. Dan untuk parkir otomatis kita mencarikan lahan kosong yang ada dekat dengan acara pesta. Itu pertama. Yang kedua, harusnya tidak dilaksanakan, harus melaksanakan pesta perkawinan di tempat aula yang sudah ada atau ruang serbaguna yang ada, supaya tidak mengganggu fasilitas jalan. Ketiga, izin keramaian ini perlu lagi disikapi bersama di tingkat RT, RW, dan kelurahan dengan kepolisian, semacam kita membuat satu pernyataan bersama atau aturan yang berlaku untuk yang tinggal atau yang membuat pesta perkawinan di jalan atau bahu jalan yang dipakai. Ya, himbauan bagi kami kepada pelaksanaan hajatan atau pesta perkawinan harus melihat posisi-posisi yang strategis untuk melaksanakan pesta perkawinan. Artinya melihat posisi yang jauh dari pertama putaran jalan atau bengkolan yang ruasnya sangat terganggu apabila terdekat dengan bundaran atau bengkolan putaran jalan transportasi. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa juga kita melaksanakan pembagian waktu untuk pesta. Nah, ini kan bisa membagi waktu-waktu tamu-tamu yang datang. Ini juga sangat perlu. Dan selanjutnya juga kita di Kecamatan Lubuk Begalung ini kita punya Balai Basuo, Balai Serbaguna. Bisa melaksanakan pesta perkawinan bagi warga Kecamatan Lubuk Begalung, bisa memakai Balai Basuo ini untuk pesta perkawinan. Tidak bayar, hanya kita cuma untuk uang kebersihan saja bagi yang membersihkan ruang tersebut. Nah, dan sanak kalian kampuang, tadi awak lah mandanga penjelasan dari Pak Camat Kecamatan Lubuk Begalung. Nah, ternyata di sana solusinya mantap di sana. Ternyata di Kecamatan Lubuk Begalung itu lah ada gedung pertemuan hall yang namanya Balai Basuo. Jadi di sana yang ada di Kecamatan Lubuk Begalung, bagi yang ingin memadukan baralek dan tinggalnya di pinggir jalan, bisa memakai gedung hall Balai Pertemuan Balai Basuo itu sana. Nah, ikonya Balai Basuo itu sana. Nah, jadi tinggal di sana magi tahu di situ meminjam untuk acara baralek, dan di sana akan masuk list beko. Pasti ada orang-orang lain yang didaftar, dan ada urutannya beko sana. Dan itu tidak dipungut biaya di sana. Gratis. Nah, ya paling kalau ada pun biaya di sana, ya uang kebersihan lah biasalah, basa-basi di sana. Tapi wak kan aman baralek sana, tidak mengakibatkan macet, apalagi kecelakaan sana. Karena kalau di sana baralek di pinggir jalan seperti itu, alun parkir oto le sana, alun orang lewat le. Yang paling parah sana, kok ada ambulan lewat tambek sana. Akhirnya terlambeknya untuk mantan pasien ke rumah sakit. Kan berbahaya itu sana. Nah, ikonya sana Balai Basuo yang bisa dipakai untuk baralek. Wah, celek-celek ke dalam sana. Boleh sana tahu lo bara gadangnya dan apa-apa saja yang ada di dalam. Nah, iko sana. Iku orang bekas baralek kok sana. Iku orang bekas baralek, lah sudah baralek dan masih baru dibongkar sana. Nah, kan sana celek sendiri kan memang dipakai untuk baralek. Yuk ke dalam sana, sana. Nah, di sana itulah hallnya di sana. Hall Balai Basuo yang ikoko hallnya bisa dipakai untuk di sana maduan baralek. Daripada di pinggir jalan sana bahaya dan mengakibatkan macet. Kalau di situ sana aman, tenang, dan parkirannya pun nggak ada sana. Jadi sana bisa mengundang banyak tamu dan baralek sana pun aman. Nah, lumayan sana. Coba sana cilik ke situ sana. Coba, ya kan? Nah,
lumayan. Dan ada lo toiletnya sana tuh. Tuh toilet sana. Ada toiletnya sana. Nah, jadi aman lah sana. Sana di situ bisa dipakai. Yang penting minta izin ke kantor camat bahwasan mengadakan beralek. Nah, dan satu lagi masuk urutan sana. Jadi di sana beko ada listnya dan bisa pakai kok bergantian sana. Nah, itu sana. Padang Rancak di Padang TV. Nah, di sana kalian kampuang. Lalu di sana celiak kan? Isi dari gedung pertemuan kok namanya Balai Basuh sana. Nah, Balai Basuh kok di Kecamatan Lubuk Bagalung. Jadi di sana yang ingin beralek, yang tinggal di pinggir jalan. Nah, mudah-mudahan ke depannya bisa memakai itu sana. Jadi tidak pakai bahu jalan lagi sana, tidak membahayakan pengguna jalan atau undangan. Jadi undangan kalau tiba sana, kalau berjalan macet gitu, beko takut lah tantak lo undangan sana tuh. Kasihan kan, rencana pi beralek itu tantak. Nah, untuk itu kedepannya itu bisa dipakai sana. Yang penting tadi kecek Pak Camat daftarkan ke Siko, lagi tahu dulu izin. Nah, sudah tuh beko masuk list mungkin sana, ya kan? Dan itu gratis, tidak dipungut biaya. Oke sana. Dan ketemu lagi kita di Keliling Kampuang minggu depan. Tetap tonton Padang TV. Saya Raymond Moza, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.